Wala na yung nanay ko. Dalawang buwan na siya patay. Bibilang ka? Hindi ako nagbibilang. Akala ko ba mahal mo nanay ko? Hindi ko naman dapat pagpaalam sa inyo to eh. Mahirap kasi sa'yo, Eddie. Tali-talino mo eh, pero pagdating sa ganitong bagay, mangmang ka eh. Hai guys, kali ini aku akan menceritakan film lawas Filipina berjudul. Film ini mengkisahkan tentang seorang pemuda yang bertahun-tahun meninggalkan kampung halamannya. Namun, sebuah kabar ibunya telah meninggal dunia menjadi duka yang mengubah segalanya. Bersama kekasihnya ia kembali pulang, tetapi di sana ia justru dihadapkan pada kenyataan yang mengejutkan, di mana mantan kekasihnya kini tinggal bersama adiknya di rumah ibunya. Rasa cinta lama mulai muncul kembali hingga akhirnya terjadi sesuatu yang membagongkan. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari Bewoks Movie. Di Filipina, hiduplah seorang pemuda bernama Eddie yang telah lama menetap di kota meninggalkan ibunya dan adiknya di kampung halaman. Kesibukan membuatnya menjadi bang toyib yang jarang pulang karena kebanyakan goyang. Bahkan hingga bertahun-tahun lamanya. Anjir ini mah. Siguro po mga lunchtime. Friday. Sa Monday po pwede ko na-i-present. Doi tinggal bersama kekasihnya Ruth. Setiap hari setelah pulang kerja mereka selalu menghabiskan waktu bersama dengan berduel anjay untuk meluapkan gejolak adrenalinnya. Ba, gusto mo, araw-araw nandito ako. Sabihin mo kasi binibigyan yung posisyon sa'yo. Di ba? Wala akong Namun suatu hari, Eddie menerima kabar mengejutkan. Ibunya telah meninggal dunia akibat sakit. Pukulan berat ini membuatnya hancur dan merasa bersalah. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk pulang ke kampung halaman bersama Ruth. Sebelum sampai di rumah, ia menyempatkan diri untuk mengunjungi makam ibunya dan berdoa untuknya. Ganon. Ba't ka? Sinabi ng utol mo. Tama yung nagsabi sa amin. Setelah menempuh perjalanan panjang, Eddie akhirnya tiba di rumah masa kecilnya. Namun alangkah terkejutnya ia ketika melihat seorang wanita muncul dari dalam rumah. Ya, dialah Lila, mantan kekasihnya. Tidak hanya itu, dari belakang terdengar suara adiknya yang memanggil-manggil namanya. Nampak Eddie semakin kesal ketika menyadari bahwa Lila kini menjalin hubungan dengan adiknya dan tinggal di rumah ibunya. Amarahnya memuncak hingga terjadi adu pencak sulit sengit antara mereka. Huwag kang makialam! Ano? Takin na mo, Eddie! Hindi umiikot sa'yo yung mundo. Anong malalaman? Wala ka naman dito! Eddie, mag-iisang taon pa lang kami. Ano sabi mo? Ha? Tama! Sebelum situasi semakin memburuk, seorang pria bernama Emil datang melerai dan ternyata Emil adalah ayah tiri mereka alias suami baru ibu mereka sebelum meninggal. Sejak awal hubungan Eddie dan Emil memang tidak pernah akur. Eddie semakin marah saat mengetahui Emil menguasai harta peninggalan ibunya. Namun Emil balik menyalahkan Eddie yang selama ini tidak pernah pulang untuk mengurus keluarganya. Jelas kata-kata Emil pun membuat Eddie hanya bisa terdiam. Lalo na sa'yo! Paano nyo malalaman? Wala naman kayo dito. Kaya kapag nabenta itong lupa dito, Oo, tinira mo yung nanay namin. Alak mo doon ibenta yung lupa doon sa bungad. ito mga demonyo ah. Tidak hanya itu, Lila pun berbicara dengan Ruth. Ia berharap Ruth bisa menjaga Eddie dengan baik. Tagal din na. Sayang. Gano'n na kayo katagal? Alam mo ba na ang sinigang ang pinakapaborito ni Eddie?
Pinaka-hate ko. Nakatakas ka? Tagal din na. Sayang. Gano'n na kayo katagal? Sementara itu, meski awalnya hubungan Edi dan adiknya bersih tegang, perlahan hubungan keduanya mulai membaik. Meskipun Edi masih merasa tidak nyaman melihat adiknya berpacaran dengan mantan kekasihnya. Suatu hari, saat rumah sedang sepi, adiknya pergi, Emil tidak ada, dan Ruth sedang tidur. Edi tanpa sengaja melihat Lila sedang membereskan pakaian. Getaran-getaran adrenalin bercampur rasa cinta lamanya kembali muncul. Ia pun mencoba mendekati Lila serta membujuknya untuk melakukan duel anjay dan kembali seperti dulu. Namun, Lila dengan tegas menolaknya. Merasa kesal keinginannya ditolak mentah-mentah, Edi pun memutuskan untuk mengajak Ruth pergi dari rumah itu. Namun di tengah perjalanan, mobil mereka tiba-tiba mogok hingga memaksa mereka berjalan kaki dan tidak ada pilihan lain kecuali kembali ke rumah. Gusto ko lang magpaalam na maayos. Bigas pa ba? Malam harinya saat Ruth sedang tertidur, Edi melihat sesuatu yang membagongkan. Emil dan temannya membawa seorang wanita ke rumah dan memaksanya untuk duel anjay dengan mereka secara bergiliran. Ah, rujit ini mah. Tak berhenti di situ, mereka juga menyeret Lila dan mencoba memaksanya melakukan hal yang sama. Ih, geding koplok si Emil mah. Ako naman. Amarah Edi memuncak. Tanpa pikir panjang, ia mengambil pisau dan menyerang teman Emil dari belakang hingga tewas. Hakan Tausia. Dengan cepat, ia mengajak Ruth dan Lila untuk kabur. Namun saat mereka hendak keluar, mereka justru mendapati Emil sedang menghajar wanita yang sebelumnya ia bawa ke rumah. Hingga aksi kabur mereka pun jadi ketahuan. Hoy! Ini na! Emil langsung melepaskan tembakan. Peluru mengenai Ruth hingga membuatnya terjatuh. Mereka lalu berpencar, namun apesnya Edi juga terkena tembakan. Dalam keadaan sekarat, adik Edi datang membantu, sementara Lila mengambil kayu dan menghantam kepala Emil hingga koit. Dengan sisa tenaga, Lila berusaha membawa Edi ke rumah sakit, berharap ia masih bisa selamat. Namun sayang, takdir berkata lain. Edi meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit. Itulah kisah tragis dalam film. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subrek-nya ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.